Sampai muslim itu terikat dengan Allah saja. Masya Allah. Coba ibu lihat-lihat tulisan itu. Ibu paham nggak, Bu? Coba ibu bayang-bayangkan. Ya, jadi perubahan arah ikatan. Kemudian apa? Dihadapkan pada ikatan yang benar dan menghapus atau menghancurkan semua ikatan yang lain. Sehingga apa? Ikatan muslim itu hanya terikat dengan Allah saja. Dengan ketentuan Allah saja. Itu makna istiqlal, makna merdeka. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena pada dasarnya yang namanya manusia itu tidak akan terlepas dari ikatan. Tadi sudah sepakat kita, nggak ada manusia hari ini yang bebas, nggak ada. Bahkan ada orang yang mengaku tidak ada Tuhan sekalipun, komunis, ateis, mereka mengatakan tak ada Tuhan itu. Mereka pun hari ini terikat dengan aturan-aturannya kan? Terikat. Jadi nggak ada manusia yang bebas dari aturan atau ikatan. Yang ada apa, Bu? Yang ada adalah perubahan arah ikatan. Yang ada adalah perubahan arah ikatan. Maka coba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih muda. Sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi. Di umur 1 tahun sampai 40 tahun. Rasulullah SAW terikat dengan aturan atau tidak? Terikat dengan aturan, terikat dengan sebuah ikatan. Ikatan apa namanya? Ketika Rasulullah hidup di Mekah, sebelum diutus menjadi nabi, karena beliau diutus menjadi rasul di umur 40 tahun. Sebelum beliau diutus menjadi nabi, ada nggak aturan yang mengikat keluarga beliau? Ada nggak aturan yang mengikat orang-orang Quraisy di Mekah ketika itu? Ada nggak? Ada nggak, Bu? Apa mereka manusia-manusia bebas begitu? Gimana, Bu? Ngopi, ngobrol perkara apa, Bu? Perkara iman. Nah, ini sambil apa namanya? Sambil mengolah otak, Bu ya. Apalagi ibu-ibu yang sudah berumur harus sering-sering berpikir, Bu. Ya, benar nggak, Bu? Karena berpikir itu menunda apa, Bu? Menunda pikun katanya. Nah, jadi ibu-ibu yang diajak berpikir jangan malas-malas, Bu. Wah, ini Ustadz nih ngajak berpikir saya, padahal saya mau denger doang hari ini. Nah, itu kalau denger doang cepat pikunnya, Bu. Ya, berpikir begitu. Ya, sehingga apa? Memperlambat pikun. Ini kata siapa? Kata psikolog begitu ya. Ya. Benar itu, benar. Berpikir, makanya ada guru-guru kita yang mengajar terus. Ya, udah tua masih bisa baca, masih bisa menjelaskan. Ada orang yang kerja berat, nggak pernah berpikir, sudah tua biasanya sudah pikun. Masya Allah, ibu-ibu di sini harus berpikir, Bu ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat, diutus sebagai Rasul 40 tahun, sebelumnya terikat nggak dengan ikatan? Terikat nggak dengan aturan? Terikat. Nama ikatan ketika itu apa? Ikatan jahiliyah namanya. Benar nggak? Ikatan jahiliyah. Ada aturan-aturannya. Aturan nikah ada, bahkan Nabi Muhammad nikah pertama kan sebelum ada hukum Islam berlaku kan. Nabi Muhammad menikah di umur berapa? 25 tahun. Sudah diangkat menjadi nabi belum? Belum. Artinya apa? Menikah dengan hukum jahiliyah. Belum diangkat menjadi nabi. Bahkan ada transaksi bisnis. Ya, muamalah. Ada pinjam meminjam dan lain sebagainya, ada yang berlaku ketika itu.
Ya, bahkan ada orang kaya ya seperti Abbas ya bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Beliau punya uang dan kemudian apa? Beliau juga mengajak teman-temannya yang punya uang dan dikumpulin uangnya. Ya, habis itu apa? Uangnya dipinjamkan kepada orang-orang yang ada ketika itu yang membutuhkan. Ya, sama seperti sekarang yang dilakukan oleh siapa, Bu? Oleh bank, gitu kan? Bank ngumpulin uang, mungkin uang-uang ibu juga. Ya, ketika ibu nabung di situ kan, itu kan uang ibu-ibu juga itu. Ya, sebenarnya ibu sedang apa? Memberi peluang untuk bank biar bisa minjamin orang kan. Ya, habis itu apa? Dipinjamkan ke orang-orang yang butuh. Baik butuh karena konsumtif atau butuh karena ya ingin membeli ya sesuatu yang primer, gitu kan. Nah, dulu ada begitu. Abbas bin Abdul Muthalib itu meminjamkan orang-orang. Dan ketika orang-orang tak mampu bayar, artinya apa? Sulit. Ya, dijanjikan misalnya setahun, 2 tahun bayar. Ternyata setelah setahun gak mampu bayar. Kalau sekarang gimana, Bu? Bunga namanya. Ya, dikasih bunga. Oh, enak dong. Udah gak sanggup bayar dikasih bunga, gitu ya. Apalagi ibu-ibu kalau dikasih bunga kan senang, Bu ya. Ya, benar gak? Dikasih bunga senang. Padahal bunga itu, Masya Allah, dalam bahasa Arab itu namanya ziyadah namanya. Ziyadah itu tambahan. Cuma kalau di Indonesia yang buruk jadi baik. Karena apa? Namanya jadi bagus. Namanya jadi bunga. Padahal jangan dinamakan bunga itu bagusnya. Bagusnya apa namanya, Bu? Ya, kalau riba kayaknya apa? Kalau bahasa Quran riba ya, kayaknya banyak juga yang nggak memahami ya. Apa bagusnya? Bahasa lain dari bunga yang cocoknya sekarang apa, Bu? Yang bisa membuat orang nggak suka gitu. Apa, Bu? Anak angkat gitu. Ya, artinya apa? Ziyadah, tambahan. Ya, jadi ketika seseorang tak mampu bayar, maka dia harus membayar denda, membayar tambahan. Kalau tadinya dia pinjam 100, maka bisa jadi baliknya menjadi 120. Itu berlaku ketika itu, berlaku. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, diutus beliau oleh Allah Ta'ala untuk apa? Mendidik mereka, membimbing mereka ke arah yang benar, maka satu persatu apa yang berlaku ketika itu dihapus oleh Rasulullah, dihapus. Maka yang pertama kata Rasulullah dalam masalah pinjam meminjam itu ya riba yang pertama dihapus oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya apa? Riba Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi riba yang pertama kali dihapus oleh Rasulullah adalah ribanya Abbas namanya. Ya, sehingga apa? Setelah Rasulullah SAW mendakwahkan mereka, nggak ada lagi transaksi peminjaman seperti yang dilakukan oleh Abbas tadi. Ya, kalau sekarang masih berlaku nggak apa yang dilakukan oleh Abbas, Bu? Dibalikin lagi, Bu ya. Dibalikin lagi. Padahal Rasulullah SAW sudah pernah menghapus itu. Itulah yang saya maksudkan, Bu. Ya, dari pengertian para ulama tadi, yang namanya merdeka itu bukanlah dari dulu ada ikatan, kemudian setelah itu menjadi bebas, bukan. Tetapi apa? Dulu punya ikatan yang salah, kemudian apa? Diarahkan ke ikatan yang benar. Jadi Rasulullah SAW tidak membebaskan manusia menjadi manusia-manusia yang tidak punya aturan, tidak. Tapi apa? Allah melalui Rasulnya membimbing manusia untuk terikat dengan aturan Allah saja. Dulu terikat dengan aturan jahiliyah, menjadi terikat dengan aturan Allah dan Rasulnya. Paham, Bu ya? Bahkan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh siapa yang paling dekat dengan kita, pejuang kemerdekaan,